Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiq Hilmi Khairuddin dengan NIM 2411221153, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya saya sudah mempresentasikan materi ini di dalam kelas, yang dimana alhamdulillahnya saya lancar bersama kelompok saya. Sekarang saya akan mempresentasikan materi ini dengan diri saya sendiri. Materi tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau dibilang tameng kita, tameng negara kita. Ketahanan merupakan suatu sangatlah penting bagi setiap negaranya, yang dimana Indonesia mempunyai ketahanan yang dinamai yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu kemampuan dari negaranya untuk melindungi dan menjaga rakyatnya aman dari ancaman luar maupun dalam. Begitu pula ditinjau dari aspek sosial, budaya, politik, yang dimana dalam era globalisasi ini aspek-aspek tersebut sangat mudah atau diterobos di era globalisasi ini. Contoh di era globalisasi ini dari aspek sosial budaya, di mana budaya tren luar negeri gampang masuk ke dalam Indonesia. Model sekarang tren K-pop dan lain-lain. Negara Indonesia ini negara yang sangat banyak budaya kelestariannya, yang mulai dari alat musik, bahasa dan lain-lain. Kita dapat mempelajarinya. Tapi mengapa dari era globalisasi ini dari telepon genggam yang sangat bisa mengatur kehidupan kita. Dibilang bisa mengatur kehidupan kita, kenapa kita tidak lagi bermain atau berpergian ke tempat wisata negara kita sendiri. Nah, di dalam era globalisasi, ancaman globalisasi ini, sosial budaya itu model K-pop gampang masuk karena mayoritas kaum kita ini tidak mempelajari, kaum terutama wanita, laki-laki juga sih ada. Nah, tidak meminati kebudayaan kita sendiri, karena mereka bisa dibilang ingin meniru orang-orang luar. Indonesia dihadapi dengan masalah ekonomi, yaitu satu dari dunia perdagangan ekspor impor yang sangat cukup berat ancamannya. Mengapa bisa dibilang berat? Karena impor yang dilakukan dari luar negeri ke Indonesia, yaitu impor. Saya pernah membaca atau mendengar berita impor beras. Beras itu makanan pokok di Indonesia. Mengapa menjadi salah satu impor dari luar negeri? Mayoritas kebanyakan negara kita itu kan pertanian, menjadi petani, yang dimana makanan pokok nasi itu, beras itu sangat pokok di negara kita. Menjadi pertanyaan bagi saya, mengapa beras itu impor dari luar negeri?
Nah, di sini masalah ekonomi itu sangatlah banyak, sosial budaya juga banyak, politik juga banyak. Saya menghadapi kasus ketahanan nasional di bidang ekonomi. Nah, permasalahan di bidang ekonomi itu dari sistemnya yang belum terjaga atau belum aman, masih terguncang-gancing atau masih dibenarkan, di mana kita mempunyai contoh kasus di daerah saya sendiri, yaitu di Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, di mana waktu uh, COVID 19. Nah, di situ kita sebagai warga negara yang dikarantina, yang tidak boleh berpergian kemana-mana, sangatlah terpuruk di situ. Karena saya tidak bisa kemana-mana, keluarga saya dan masyarakat saya tidak bisa kemana-mana karena yang zona-zona itu. Nah, pemerintah menerapkan suatu BLSM, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat, yang dimana kenaikan harga makanan pokok, bensin dan lain-lain itu udah naik. Nah, BLSM itu diberikan untuk masyarakat supaya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya atau sandang pangan makannya. Nah, BLSM itu wah belum BLSM itu belum bisa diatur dengan baik, karena menurut saya sih BLSM itu harus ada datanya. Pertama, data ada, kedua tempat pemberian BLSM ada, dan per tata caranya lengkap, tata cara pemberinya itu sudah tersusun atau terstruktur. Nah, di desa saya, Desa Citerep itu masalahnya pertama, tempatnya tidak apa ya bisa dimakan, tidak strategis itu, karena dengan tempat yang sempit dan kita berantrian panjang. Nah, disitu tidak strategis. Yang kedua itu data dan strukturnya itu tidak jelas. Nah, saya di sini pada tahun pada waktu COVID-19 itu kan dapat BLSM sebesar 150.000. Nah, yang diambil di sebuah desa, yaitu Desa Citerep. Nah, di mana semua desa Citerep itu mewakili Kecamatan Dayakolot untuk pengambilan BLSM. Nah, di mana Kecamatan Dayakolot itu terbagi menjadi 4 desa: Desa Dayakolot, Desa Citerep, Desa Bojong Soang, dan desa satu lagi itu Desa Andir. Nah, waktu saya mengambil BLSM itu warga menumpuk di suatu tempat itu, di desa itu. Nah, saya mempunyai masalah tentang data yang tidak ada di data tersebut bisa mudahnya masuk ke desa kami, sedangkan yang desa kami itu tidak ada bisa dinamakan tidak diprioritaskan. Nah, sementara dia desa lain dan kenal sama pegawai tersebut, langsung masuk aja menerima bantuan tersebut. Nah, di sini saya dalam permasalahan tersebut saya mempunyai solusi, atau bisa dikatakan
Solusinya itu pembuatan SAW, yaitu sistem additive weighting, yang dimana di situ sebuah web yang bertulisan PHP dengan tulisan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang memudahkan masyarakat desa Citerep itu menerima bantuan langsung sementara masyarakat. Nah, di dalam sistem ini mempunyai juga kekurangan. Terus kekurangannya itu dalam segi jaringan. Nah, jaringan kita kan belum luas seperti satelit, seperti yang lainnya, wifi atau apa. Nah, di sini SAW ini sistem yang masih dikatakan masih standar lah untuk diuji cobakan. Tapi ini sangat bermanfaat bagi desa Citerep ini, karena kita tidak perlu antri berdesakan. Pertamanya itu, yang kedua itu datanya lengkap. Nah, dengan sistem SAW ini, masyarakat pada waktu kemarin hampir 2 bulan lalu lah diterapkan sistem ini. Nah, alhamdulillah lancar, dimana warga-warga tentram, tertib untuk menerima BLSM ini. Nah, bagi saya SAW ini sangat membantu bagi desa Citerep saya. Nah, dalam sistem SAW ini juga masyarakat desa Citerep mampu mampu menerima dengan mudah BLSM ini. Nah, kita lihat dari dulu pas COVID itu lagi-lagi turunnya suatu apa yang bisa dinamakan suatu drop bagi warga negara, bagi masyarakat kita. Nah, alhamdulillahnya sistem ini sangat membantu lah. Nah, begitu sekian paparan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau tidak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.